Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi beberapa variabel ya. Jadi kalau biasanya kita membahas fungsi satu variabel, mulai pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi beberapa variabel. Ya. Untuk bahasan pertemuan ini kita akan kembali kita akan kembali menelah ulang tentang domain, range. Kemudian nanti kita akan bahas tentang apa itu fungsi banyak variabel. Secara khusus kita akan bahas tentang fungsi 2 variabel dan fungsi 3 variabel. Fungsi beberapa variabel. Definisinya adalah, ini definisi formal di bahasa matematikanya ya. Kalau kita punya D, itu himpunan n tuple bilangan real. Ya. Jadi variabelnya kita punya, kalau biasanya cuma X saja, atau T saja, atau Y saja, hanya satu variabel. Kalau sekarang inputnya kita punya lebih dari satu variabel, bisa sebanyak n variabel. Jadi kalau kita lihat seperti yang kita bahas di beberapa pertemuan terakhir, kita membahas tentang vektor. Di vektor itu kita bisa lihat komponennya itu ada beberapa. Nah, misalkan komponennya adalah variabel, kita bisa lihat n tuple bilangan real ini, x1 sampai xn, itu sebagai vektor. Itu juga bisa. Di sini kita punya himpunan n tuple bilangan real x1 sampai xn. Nah, fungsi bernilai real f pada himpunan D adalah sebuah aturan ini ya. W sama dengan f x1 sampai xn. Ya, kalau kita lihat di sini inputnya berupa beberapa variabel, outputnya adalah skalar. Kalau kita lihat bisa kita lihat sebagai inputnya vektor dimensi n, outputnya adalah skalar, yaitu outputnya dimensi 1. Di kalkulus 2 ini kita belajar sampai sini. Nanti ada masih banyak pengembangan lagi, outputnya bisa berupa vektor juga, tapi sepertinya tidak akan dibahas di kalkulus 2. Dari definisi ini kita bisa kumpulkan beberapa notasi yang kalian harus ingat ya. Di sini himpunan D, karena himpunan D isinya adalah n tuple bilangan real x1 sampai xn, yaitu dia adalah input dari fungsi f, maka himpunan D disebut sebagai domain dari f. Kemudian kumpulan dari semua nilai W ya, yang merupakan hasil dari pemetaan D dengan aturan F itu disebut sebagai range. Di sini variabel W adalah variabel dependent. Variabel dependent artinya dia terikat nilainya sesuai dengan input X1 sampai Xn. Jadi nilai W ini kita tidak bisa pilih sembarang, tapi dia harus mengikuti nilai dari fungsi ketika kita inputkan X1 sampai Xn.
Variabel W juga disebut sebagai variabel output dari fungsi f. Nah, variabel x1 sampai xn ini kita sebut sebagai variabel bebas. Jadi nilai x1 sampai xn ini bisa terserah selama dia masih memenuhi syarat si fungsi f ada nilainya atau tidak. Nah, karena x1 sampai xn ini digunakan sebagai input dari fungsi f, maka dia juga disebut sebagai variabel input. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk yang tadi kan katanya untuk yang fx-nya itu kan tadi nilainya beda-beda ya Pak ya katanya Pak. Untuk yang tadi itu kan fungsi multivariabel ya Pak ya. Iya. Berarti ini kok bisa ininya w-nya tuh bisa dalam bentuk nilai sih Pak. Oke, saya ambil contoh sederhana ya. Contoh sederhana, saya mau membuat misalkan f x, y nilainya adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Misalkan ya. Di sini, misal kita inputkan dari sini ya. Misal kita inputkan f 1,0. Nilainya berapa? 1 Pak. Nilainya 1. F 1,1. Nilainya adalah 2. F 1,2. Nilainya adalah 5. Dan seterusnya ya. Bisa juga F 0,1. Nilainya adalah 1 juga. F 1,1 sudah. Misalkan 2,1. Nilainya juga 5. Dan seterusnya. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, inputnya adalah banyak variabel. Lebih dari satu variabel. Outputnya adalah skalar. Inputnya di sini contohnya dua variabel, outputnya adalah sebuah bilangan real skalar. Karena kita fungsinya adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Ada banyak fungsi lain yang bisa kita buat untuk untuk menunjukkan contoh dari definisi ini. Apakah sudah lebih jelas? Lebih jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan membahas kemudian tentang domain dan range. Khususnya di fungsi 2 variabel dan 3 variabel. Untuk contoh di fungsi 2 variabel, misalkan kita punya fungsi z sama dengan akar dari y minus x kuadrat. Ya, contoh yang pertama ini. Kalau kita lihat, ya, karena kita mau menghitung nilai dari akar, dan outputnya adalah bilangan real, maka domainnya hanya bisa
ketika apa yang ada di dalam akar itu adalah bilangan yang tidak negatif. Sehingga dalam hal ini domainnya adalah y lebih dari sama dengan x kuadrat. Kalau kita gambarkan, misalkan ini y, ini x ya. Kemudian kita plot y sama dengan x kuadrat. Oh, salah. Ini y, ini x. Kemudian kita plot y sama dengan x kuadrat. Ya, misalkan ini adalah y sama dengan x kuadrat. Maka area mana y lebih dari x kuadrat, lebih dari sama dengan x kuadrat adalah area yang saya arsir. Warna biru ya. Ini area y lebih dari sama dengan x kuadrat. Jadi kalau kita ambil sembarang titik yang ada di dalam sini ya, titik apapun, maka nilai dari akar ini selalu bisa kita hitung. Baru kemudian setelah kita tentukan domainnya, kita bisa tentukan range-nya. Range-nya berapa di sini? Kalau kita lihat fungsinya adalah fungsi akar. Kemudian domainnya memungkinkan nilai dari akar ini, yang ada di dalam akar ini nilainya 0, sehingga akarnya adalah 0. Kalau akar, seperti yang saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, untuk fungsi kita hanya ambil satu nilai, yaitu nilai yang positifnya saja, ya, nilai yang tidak negatif. Ya. Berarti karena bisa 0, range minimumnya adalah 0. Kemudian kita cek lagi, apakah dia nilainya bisa naik sampai tak hingga? Ternyata bisa ya, ketika nilai y-nya itu jauh lebih besar daripada x kuadrat. Misalkan kita ambil x-nya di 0, kita naik ke atas ke sumbu y, y-nya bisa sembarang, bisa tak hingga, maka akarnya tetap tak hingga. Dari sini kita bisa lihat bahwa range-nya adalah dari 0 sampai tak hingga. 0-nya termasuk ya, pakai kurung kotak. Kita lihat mungkin nggak ada nilai lain yang tidak bisa dicapai oleh akar ini di dalam range ini. Ternyata semuanya bisa ya, dari 0 sampai positif tak hingga. Contoh yang kedua, ada fungsi z sama dengan 1 per xy. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena pembagian, selama penyebutnya tidak 0, maka nilainya akan selalu ada. Maka domainnya adalah semua semua titik di
koordinat kartesius kecuali yang nilai X kali Y tidak sama dengan 0. Kira-kira domainnya ini kalau kita gambarkan di koordinat kartesius adalah apa? Domainnya adalah semua titik di koordinat kartesius kecuali sumbu X dan sumbu Y. Nanti kalian bisa coba gambar sendiri ya, mengapa kecuali sumbu X dan sumbu Y. Karena di sumbu X, maka nilai Y selalu 0. Sehingga ketika kita kalikan, X kali Y akan selalu sama dengan 0. Di sumbu Y, nilai X akan selalu 0. Ketika kita kalikan, nilainya selalu 0. Selain itu, perkaliannya tidak pernah 0, sehingga domainnya adalah selain sumbu X dan selain sumbu Y. Yaitu domainnya adalah ketika X kali Y tidak sama dengan 0 ya. Simpelnya nulisnya seperti ini. Dari sini kita bisa tentukan range-nya. Ternyata range-nya adalah dari minus tak hingga sampai 0. 0-nya tidak termasuk. Dan dari 0, atau dari 0 sampai positif tak hingga. 0-nya tidak termasuk juga. Karena pembagian seperti ini, selama pembilangnya tidak pernah 0, maka nilainya tidak bisa sama dengan 0. Contoh lain adalah fungsi Z sama dengan sinus XY. Sinus XY ini, XY-nya bisa nilainya apapun ya. Fungsi trigonometri itu, fungsi trigonometri kecuali tangan ya. Itu selalu bisa menerima nilai apapun. Sehingga domainnya adalah semua pasang nilai pada bidang XY. Jadi semua yang ada di bidang XY itu bisa jadi input dari fungsi ini. Tapi range-nya tetap hanya dari min 1 sampai 1. Karena fungsi sinus itu nilainya akan selalu min 1 sampai 1. Untuk contoh ini ada pertanyaan. Catatannya di sini kita harus hati-hati dalam menentukan domain ya. Karena semua nilai domain itu harus bisa dipetakan ke fungsinya. Contohnya kalau kita ambil yang kedua. Misal kita ambil domainnya, kita ambil nilai X dan Y sehingga perkaliannya adalah 0. Maka nilai fungsinya tidak ada nilainya. Berarti titik itu tidak bisa masuk ke dalam domain dari fungsi Z sama dengan 1 per XY. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian kita punya contoh lagi untuk fungsi 3 variabel. Misal kita punya fungsi W sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kalau kita perhatikan, ya, apa yang di dalam akar ini semuanya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Sehingga berapapun nilai X, Y, Z, walaupun mereka positif ataupun negatif, jumlah dari akar ini, ya, jumlah dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu akan selalu positif. Sehingga nilai akarnya akan selalu bisa dihitung. Maka, semua titik pada ruang 3 dimensi, yaitu di ruang X, Y, Z, itu bisa menjadi domain dari fungsi ini. Tetapi range-nya hanya dari 0 sampai tak hingga, sampai positif tak hingga. 0-nya termasuk, karena ini adalah fungsi akar. Kemudian fungsi contoh yang kedua, yaitu W sama dengan 1 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Sekali lagi, untuk fungsi ini, domainnya semuanya kecuali yang penyebutnya sama dengan 0. Ternyata penyebutnya sama dengan 0 hanya jika X, Y, Z itu adalah titik 0,0,0.
Range-nya adalah dari 0 sampai positif tak hingga, 0-nya tidak termasuk ya. Mengapa hanya 0 sampai positif tak hingga? Karena pembilangnya positif, penyebutnya juga selalu positif. Jadi tidak mungkin negatif nilainya. Contoh yang ketiga adalah fungsi W sama dengan X kali Y kali ln Z. Kalau kita perhatikan di sini ya, X kali Y ini inputnya bisa apapun. Yang ada syarat khusus adalah ln Z. Ln Z inputnya itu harus positif. Bahkan 0 tidak bisa. Maka kalau kita perhatikan, domainnya di sini untuk fungsi yang ketiga adalah bagian dari ruang, ya, dari ruang 3 dimensi, di mana Z itu selalu lebih dari 0. Di sini range-nya adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi semua bilangan real itu termasuk dalam range fungsi yang ketiga ini. Ada pertanyaan? Bapak ingin bertanya untuk Iya. yang X, Y, dan Z, kan Z-nya itu kan harus lebih besar pada 0. Range-nya tetap ditulis dari min tak hingga sampai tak hingga juga ya, Pak? Apanya? Untuk range-nya. Atau Range-nya tetap minus tak hingga sampai tak hingga. Karena apa? Karena ln Z itu kan nilainya, grafik ln, kalau kita gambarkan, kita punya ini Z, ini ln Z. Ya. Kalau kita gambarkan grafiknya itu bentuknya seperti ini. Nggak apa-apa gambarnya jelek ya. Tapi dia nilainya ln Z itu dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian input untuk X-nya juga dari minus tak hingga sampai positif tak hingga, Y-nya minus tak hingga sampai positif tak hingga. Sehingga kalau dikalikan, range-nya tetap dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Seperti itu. Apakah terjawab, Adrianus? terjawab, Pak? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita ambil secara khusus bahas di fungsi dua variabel ya. Untuk fungsi dua variabel ini, yang kita akan membahas tentang lebih banyak tentang himpunan, kemudian ada beberapa properti dari himpunan yang kita banyak pakai. Ya. Yang pertama adalah definisi tentang titik interior. Kita punya titik X0, Y0 pada sebuah daerah R di bidang XY. Kita gambar saja, misalkan kita punya sebuah daerah R seperti ini.
Misalkan daerah R ini padat ya, isinya semuanya penuh. Anggap saja ini semuanya terisi penuh ya. Ini adalah daerah R. Apa yang disebut titik interior dari R? Dia disebut titik interior ketika, misal saya ambil satu titik yang ada di dalamnya. Namanya juga interior ya. Interior itu berarti ada di dalam. Misal saya ambil satu titik di sini. Kemudian dari titik itu saya buat lingkaran dengan jari-jari positif ya. Nah, ketika saya buat lingkaran ini, semua titik yang ada di dalam lingkaran itu termuat dalam daerah yang dibatasi oleh garis merah. Nah, kalau kita punya titik seperti itu, ya, titik di dalam sebenarnya titik di dalam R yang kalau kita buat lingkaran itu semua bagian dari lingkaran itu bisa dimuat dalam R, maka titik itu kita sebut sebagai titik interior. Nah, kumpulan dari titik-titik interior itu kita sebut sebagai daerah interior dari R. Kalau dari contoh gambar ini, kira-kira daerah interiornya yang mana? Daerah interiornya yang mana? Berarti yang diarsir biru bukan, Pak? Ya, betul sekali. Ya. Daerah interiornya adalah semua yang ada di dalam R, kecuali pinggirannya ya, kecuali yang warna merah ini. Jadi, semua yang diarsir biru itu adalah daerah interior dari R. Kalau kita ingat bahasa Indonesia, interior itu bahasa Inggris ya. Interior itu artinya bagian dalam. Maka semua yang ada di dalam, kecuali dinding-dindingnya, itu disebut sebagai interior. Walaupun titiknya itu, misal saya ambil titik yang sangat mepet dengan pinggirnya. Misalkan saya pilih titik ini. Kelihatannya sangat mepet, bahkan kelihatannya itu dia menyentuh si garis merah. Dia tetap disebut sebagai titik interior. Kalau kalian bayangkan ruangan, misalkan kamar kalian gitu ya. Titik interiornya adalah semua yang ada di dalam ruangan, termasuk titik-titik yang menempel pada dinding. Tapi dindingnya tidak termasuk sebagai titik interior. Jadi kalau titik-titik yang menempel pada dinding itu berarti misalkan tempat di mana kita menggantungkan jam dinding, misalkan. Itu dia masih ada di dalam, tapi tidak ada di dinding. Dia ada di dalam, tapi bukan di dinding. Seperti itu. Ada lagi, kalau kita punya titik interior, kita punya namanya titik batas atau dindingnya. Titik batas itu adalah yang warna merah ini di sini. Jadi, titik batas, kalau kita gambar lagi, saya pilih gambar yang mudah saja ya. Kalau saya ambil titik di sini, misalkan ya,
Contohnya ini adalah X0, Y0. Kemudian saya buat lingkaran. Dengan jari-jari positif ya. Titik batas adalah ketika kita bikin lingkaran sekecil apapun, itu selalu ada bagian dari lingkaran yang ada di luar R dan ada yang di dalam R. Kalau kita lihat di sini ada yang di luar, ada yang di dalam. Lingkarannya kita perkecil misalkan. Kita perkecil, dia tetap ada bagian yang di luar dan ada yang di dalam. Beda dengan yang di atas ini. Semakin mepet dia, walaupun dia sangat berhimpitan dengan dinding, ya, kita selalu bisa bikin lingkaran yang sangat kecil, karena kita selalu bisa menemukan sebuah titik yang lebih dekat dengan dengan dindingnya, tapi dia tidak menyentuh dinding. Seperti itu. Nah, kalau titik interior tadi, dia pasti termuat dalam daerah R. Bedanya, titik batas atau dinding ini, itu dia tidak harus termuat dalam R. Misalkan sekarang saya punya seperti ini. Area R-nya. Ini misalkan R. Isinya dia hanya, dia isinya ada. Dia isinya ada, tetapi dindingnya tidak termasuk dari R. Ini bisa. Jadi, tapi yang garis putus-putus warna merah, dia tetap disebut sebagai titik batas. Nah, kumpulan dari titik-titik batas ini kita sebut sebagai dinding ya, atau daerah pembatas dari R. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk misalnya yang Bapak gambar misalnya sebelingkaran. Berarti kalau misalnya untuk titik batasnya itu kalau misal seperti fungsi misalnya dikasih ada fungsinya begitu, berarti nilainya itu pas sama ininya Pak ya, sama jar-jarnya gitu ya Pak. Kalau misalnya kayak sebuah lingkaran gitu Pak. Oke. Untuk lingkaran, misalkan domainnya adalah lingkaran, maka titik batasnya itu pas di nilainya sama dengan jari-jari, ya betul sekali. Bagian paling luar. Kebetulan nanti contoh yang saya pakai juga itu, ya. Ada contohnya nanti di bawah. Sebelum ke contoh, saya masih ada beberapa definisi lagi. Oh, kebetulan contohnya ada di sini. Tadi ada pertanyaan lagi sebelum saya ke bagian selanjutnya. Ya, tadi kita punya ada titik interior, titik batas ya. Titik interior itu apapun yang ada di dalam area, tapi tidak termasuk dindingnya. Kumpulan titik interior disebut sebagai daerah interior. Sedangkan bagian dinding ya, itu disebut sebagai daerah batas. Nah,
Dari situ kita bisa mendefinisikan apa yang disebut sebagai daerah terbuka dan daerah tertutup. Misalkan saya gambarkan lingkaran ini. Pusatnya di sini. Kemudian semuanya bagian di dalamnya adalah termuat dalam daerah itu. Maka ini disebut sebagai daerah terbuka. Jadi, apa yang disebut sebagai daerah terbuka? Daerah terbuka itu kalau sebuah daerah dia hanya memuat titik interiornya saja. Jadi titik batasnya itu tidak dimuat oleh daerah tersebut. Contohnya lingkaran ini ya. Semua daerah di dalam lingkaran, tetapi bagian batasnya tidak termasuk ya. Jadi dia hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Bagian sama dengannya adalah bagian dindingnya ya. Ini contoh ilustrasinya seperti yang digambar. Ini daerah terbuka. Kalau daerah terbuka biasanya karena dindingnya tidak termasuk, bagian dindingnya itu kita menggunakan garis putus-putus. Kalau daerah tertutup, maka kita buat garis tidak putus ya. Kalau seperti ini, karena dindingnya tidak terputus, maka dia disebut sebagai daerah tertutup. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jadi sudah jelas ini definisi daerah terbuka dan daerah tertutup. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan saya. Kalau tidak ada yang bertanya ya. Pertanyaan saya adalah kalau misalkan kita punya daerah R yang didefinisikan dengan misalkan pasangan X, Y dengan ketentuan yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Maka dia disebut sebagai daerah terbuka atau daerah tertutup. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Daerah tertutup, Pak. Daerah Tutup, Pak. Kan Iya, Y-nya betul. lebih... Betul sekali ya. Jawabannya adalah daerah tertutup.
Karena apa? Karena daerah tersebut memuat seluruh titik interior dan titik batas. Ada lagi misalkan misalkan kita punya daerah R itu ada Y lebih dari sama dengan X kuadrat jika X-nya lebih dari 0 dan Y lebih dari X jika X-nya Y lebih dari X kuadrat jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau seperti ini, dia daerah terbuka atau tertutup? Kalau seperti ini, kira-kira dia terbuka atau tertutup? Tetap tertutup nggak sih, Pak? Kalau seperti ini, kalau kita lihat ya, sebagian dia kelihatannya tertutup, tapi sebagian yang lain dia terbuka. Maka dia tidak keduanya. Contoh yang paling simpel untuk ini adalah kita punya misalkan batas A sampai B, tapi B-nya tidak termasuk gitu ya. A-nya termasuk, B-nya tidak termasuk. Bagian yang kiri, batas bawahnya itu termasuk, batas atasnya tidak termasuk. Kelihatannya dia tertutup di kiri, tapi dari kanan kita lihat ternyata dia terbuka, maka dia tidak terbuka maupun tidak tertutup. Dia tidak keduanya. Jadi tidak semua daerah itu pasti antara terbuka atau tertutup, tapi bisa juga tidak keduanya. Nah, kita punya lagi yang namanya, ini sepertinya definisi terakhir seingat saya, untuk fungsi dual variabel ya, yaitu daerah terbatas dan tak terbatas. Apa yang disebut sebagai daerah terbatas? Daerah terbatas itu artinya kita selalu bisa membuat lingkaran sehingga lingkarannya itu jari-jarinya terbatas ya, bukan tak hingga. Jari-jarinya itu ada nilainya gitu ya, bukan tak hingga. Nah, selama kita bisa membuat lingkaran itu sehingga semua area di dalam daerah yang mau kita lihat itu dapat dimuat dalam lingkaran tersebut,
maka dia disebut sebagai daerah terbatas. Contohnya adalah lingkaran ini ya. Karena bentuknya lingkaran, kita sudah pasti bisa menyelimuti semua bagian dari daerah ini dalam sebuah lingkaran, sehingga dia disebut sebagai daerah terbatas. Atau mungkin ilustrasi yang lebih general ya. Misal kita punya bentuk daerah yang agak sedikit tidak beraturan gitu ya. Daerah ini kita bisa selimuti dengan sebuah lingkaran, yaitu lingkaran ini. Maka daerah yang warna merah itu disebut sebagai daerah terbatas. Kalau daerahnya tidak terbatas, kalau daerahnya kita tidak bisa membatasi daerah tersebut dengan sebuah lingkaran, maka dia disebut sebagai daerah terbatas ya. Contohnya, contoh paling simpelnya adalah ketika kita pilih di koordinat kartesius ya. Daerahnya adalah semua daerah yang ada di sebelah kanannya sumbu Y misalkan. Maka dia, walaupun dia dibatasi oleh sumbu Y, ya. Kalau kita lihat di sini, mana kursor saya? Di sini kelihatannya dibatasi sumbu Y, tetapi karena tidak bisa dimuat dalam sebuah lingkaran, maka dia tetap disebut sebagai daerah tak terbatas. Nah, ini saya mau buat R tertutup, berarti harusnya itu lebih besar sama dengan contoh lagi, contoh lainnya adalah misalkan kita ambil R itu di R2 di mana Y lebih dari sama dengan X kuadrat misalkan. Jadi semua titik-titik dengan syarat Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Dia memang daerah tertutup, tetapi dia tidak terbatas karena Y sama X-nya itu sama-sama bisa tak terhingga. Seperti itu. Intinya adalah daerah tak terbatas itu ketika ada nilai tak hingga di situ, maka dia hampir bisa dipastikan disebut sebagai daerah tak terbatas. Sampai sini ada pertanyaan? Pas saya boleh bertanya tadi untuk gambaran tadi, berarti soal tadi putus-putus Pak, tadi mau nanya, ini yang berarti yang birunya tadi daerah tidak terbatas ya Pak ya? Yang biru-biru tadi. Yang garis warna biru. Oh, garis biru. Iya Pak. Yang Iya. di kanan atas ini. Iya Pak.
dia terbatas. Jadi yang di kanan atas ini gambarnya saya ingin menunjukkan ilustrasi daerah terbatas ya. Misalkan kita punya daerah yang warna merah. Kita mau cek apakah dia daerah terbatas atau tidak. Maka kita coba membuat sebuah lingkaran ya, sehingga semua daerah, semua titik yang ada di dalam daerah warna merah itu juga termuat dalam lingkaran tersebut. Ternyata kita bisa membuat lingkaran warna biru sehingga semua titik yang ada di dalam daerah warna merah itu termuat dalam lingkaran warna biru. Ya. Jadi dia ada di dalamnya. Maka yang warna merah ini, daerah warna merah ini kita sebut sebagai daerah terbatas. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Daerah terbatas itu ketika semua bagian dari daerahnya kita bisa masukkan ke dalam sebuah lingkaran. Kalau misalkan nggak bisa, berarti dia disebut sebagai daerah tak terbatas. Ya. Contohnya, kalau daerah yang tak terbatas itu yang di bawah ini, yang warna hitam. Karena kita tidak bisa membuat lingkaran, sehingga semua titik yang ada di dalam daerah itu termasuk dalam lingkaran tersebut. Ya. Akan selalu ada nilai yang menuju tak hingga. Itu disebut sebagai daerah tak terbatas. Oke. Contoh. Misalkan kita diminta untuk mendeskripsikan domain dari fungsi f x, y, yaitu akar dari y minus x kuadrat. Kalau kita perhatikan, ini ada di contoh yang ada di atas tadi ya. Kita tahu bahwa domainnya adalah y lebih dari sama dengan x kuadrat. Nah, daerah domain ini, kalau kita lihat, karena dia lebih dari sama dengan, berarti kan semua daerah di interior, semua titik interior dan titik batas itu termasuk dalam domain. Maka dia adalah daerah tertutup. Tapi karena nilainya bisa menuju tak hingga, jadi Y-nya bisa tak hingga, X-nya juga bisa tak hingga, maka dia adalah daerah tak terbatas. Jadi domain dari fungsi ini adalah daerah tertutup tetapi tak terbatas. Walaupun kita punya daerah pembatas ya, daerah pembatasnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Dia adalah batas bawahnya. Kalau kita perhatikan gambarnya itu, gambarnya kira-kira seperti ini. Kita punya seperti ini ya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang ada di dalamnya ini adalah daerah Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Sehingga kalau kita lihat dia tertutup karena dindingnya juga termasuk, tetapi tak terbatas karena nilainya bisa menuju tak hingga ya. Dia menuju tak hingga karena dia bisa menuju tak hingga gitu ya. Walaupun sekali lagi dia punya pembatas, yaitu pembatasnya adalah parabola Y sama dengan X kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya.
Kita bagaimana caranya menentukan pembatasnya, Pak? Kan kalau di sini kan yang parabola Y9X kuadratnya itu tentuinnya gimana, Pak? Parabola Y sama dengan X kuadrat. Ya, kita lihat dulu domainnya. Kita lihat domainnya, kemudian kita coba gambarkan kalau bisa ya. Selama kita bisa menggambarkan, kita coba gambarkan. Setelah kita gambarkan domainnya, kita bisa tahu nih titik batasnya yang mana. Ternyata titik batasnya adalah, daerah pembatasnya adalah si parabola ini. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya mau masuk ke materi selanjutnya ya. Yaitu tentang grafik kurva tingkatan atau bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya saya agak kesulitan mencari padanan bahasa Indonesia yang tepat ya. Ya kira-kira kurva tingkatan atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai level curve. Kemudian kontur dari fungsi dua variabel. Yang pertama, kurva tingkatan. Kurva tingkatan itu ketika nilai fungsinya adalah konstan. Jadi himpunan titik-titik di mana nilai fungsinya adalah konstan, itu disebut sebagai kurva tingkatan. Jadi levelnya, tingkatannya adalah si konstantannya C. Ya. Misal kita punya f x, y sama dengan terserah ya, misalkan 50 gitu ya. Maka angka 50 ini itu adalah tingkatannya. Atau level. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menaiki sebuah tangga, itu kan ada beberapa tingkatan. Nah, di setiap tingkatan itu kita punya nilai fungsi yang konstan, bentuk pijakan kita datar. Nah, itu di sini ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Konstantannya ini bisa berapapun. Kalian bisa bayangkan kalau kita naik tangga, tapi tangganya itu miring. Kita naik tangga, tetapi pijakan kita itu miring dan licin. Maka kita tidak bisa berpijak di situ. Yang dimaksud sebagai tingkatan di sini itu ya kita punya tingkatan, dia nilainya datar ya, selalu konstan, berarti datar. Maka kita bisa naik tingkatan itu dengan mudah. Kurva tingkatan itu kira-kira seperti itu. Kita punya tingkatannya ini. Ini nilai konstantannya bisa berapapun. Nah, kalau kita kumpulkan semua kurva tingkatannya, kemudian kita gambar di satu ruang yang sama, maka dia akan membentuk yang namanya grafik dari fungsinya. Yaitu semua titik x, y, dan f, x, y. Ya kalau kalian bingung ya mungkin bisa dianggap fxy ini adalah z gitu misalkan. Jadi kita punya semua x, y, z itu adalah grafik dari fungsi ini. Nah, bentuk grafiknya adalah permukaan. Misalkan kita punya bola. Kalau kalian pasti semuanya pernah melihat sebuah bola ya. Atau ini aja. Semuanya pernah tahu cone di jalan. Bentuk kerucut warna orange itu di jalan.
Kalau kita anggap permukaan kon itu sebagai sebuah fungsi, jadi ada X, Y, dan nilai fungsinya, yaitu bentuknya kon ketika kita gambarkan. Nah, kon itu kalau kita iris, ya, kita iris secara horizontal, maka setiap irisannya dia punya beberapa nilai. Jadi irisannya bisa jadi bentuknya lingkaran gitu, di contoh ini. Pas di bagian irisannya itu kita di sini kita sebut sebagai level curve atau kurva tingkatan. Karena dia masih berbentuk kurva, yaitu lingkaran, dan tapi dia hanya kurva di titik tertentu pada semua kon itu, pada ketinggian tertentu gitu misalkan ya. Nah, grafiknya adalah gambar semua kon itu. Jadi semua permukaan kon itu adalah grafiknya. Apakah ada pertanyaan? Contohnya seperti ini ya. Misalkan kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi f(x,y) sama dengan 100 minus x kuadrat minus y kuadrat. Dan plot kurva tingkatan pada level 0, 51, dan 75 gitu ya. Ini maaf, ini gambarnya tidak terlalu jelas, jadi saya akan coba gambarkan dengan media lain. LT plot surf. Matplotlib.
Oke, plot surface. PLT plot Z sama dengan F X, Y. Gimana caranya? Oke. X, Y sama dengan ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kira-kira gambarnya seperti ini. Saya nggak bisa rotasikan. Ya. Jadi di sini adalah gambar grafik dari 100 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kita diminta untuk plot level curve ya. Kita cari lagi matplotlib level Oke. Kantor.
LT kontur. Isinya adalah X, Y, Z. Kemudian levelnya tadi kita diminta untuk levelnya adalah 0, 51 dan 75. Ini saja. Mana cara menunjukkan label? Kontur dengan label. Kontur X, Y, Z. NF. Oke, ini saya nggak usah ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini tidak ada persennya. Jadi level yang 0, kurva yang warna ungu, kemudian level yang 51, kurva yang warna hijau,
Kemudian level yang 75 adalah kurva yang warna kuning. Seperti itu. Ya. Ini contoh untuk ini. Ya. Saya coba langsung plot di sini, ternyata gagal, jadi saya harus ambil contoh di tempat lain. Bisa di copy nggak ya? Coba masukkan ke sini ya. Insert pictures. Dari sini. Mana gambarnya? Oh, itu. Ya. Untuk contoh ini ada pertanyaan? Bapak ingin bertanya, gimana Ya, silakan. caranya kami mau bikin plot-plotnya ini ya Pak? Masih belum ngerti. Sebenarnya cara bikin plotnya, kalau yang sebelah kiri ini agak susah ya, memang. Tapi kalau kalian diminta untuk menggambarkan level curve-nya, f, x, y sama dengan 0. Berarti kita punya, misalkan, f, x, y sama dengan 0. Itu berarti kita punya 100 minus x kuadrat minus y kuadrat sama dengan 0. Artinya kita punya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100, yaitu sama dengan 10 kuadrat. Dari sini artinya kita punya level curve level 0 adalah lingkaran di bidang XY dengan jari 10. Jadi kalau lingkaran bisa gambar kan ya? Gampang gambarnya. Kemudian bagaimana dengan level 51? Nah, ternyata level 51 adalah lingkaran dengan jari-jari 7. Level 75 ternyata dia adalah lingkaran dengan jari-jari 5. Seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah terjawab? Untuk menggambarkannya simpelnya, kalau misalkan diminta untuk menggambarkan level curve, kalian buat dulu persamaannya, masukkan dulu levelnya berapa, kemudian cari persamaannya yang mudah ya. Ternyata untuk kasus ini persamaannya adalah lingkaran, seperti itu.
Apakah terjawab, Adrianus? Pak, itu mau nanya lagi. Kalau Iya. misalkan ada tuh kan yang plotnya itu yang pertama tingkatan 0 di 51 sama 75. Itu memang Iya. dalam satu gambar itu sekaligus bikin 3 atau kayak 3 gambar gitu ya, Pak? Sebenarnya dia 3 gambar berbeda, cuman untuk memudahkan saya jadikan satu saja. Karena kebetulan di soal ini kita diminta untuk plot kurva tingkatan pada fxy sama dengan 0, fxy sama dengan 51, dan fxy sama dengan 75. Boleh gambar satu-satu, tapi kalau gambar satu-satu kan nanti harus bikin bidang xy-nya beberapa kali ya, 3 kali di sini. Untuk memudahkan saya buat langsung jadi satu saja, tidak masalah. Jadi mau dipisah, mau dijadikan satu tidak masalah. Kalau dijadikan satu, sebaiknya dikasih label ya. Kalau contoh di gambar ini, saya kasih label level 0 itu ada angka 0-nya, level 51 ada angka 51-nya, level 75 ada angka 75-nya. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ke fungsi 3 variabel ya, materi terakhir di hari ini. Kalau tidak salah hanya satu ya bagian, yaitu yang kita pelajari di sini ada beberapa definisi. Yang pertama level surface, kalau tadi level curve namanya untuk fungsi 2 variabel, karena kalau variabelnya hanya 2, di sini di contoh ini variabelnya hanya 2, maka kita punya level curve-nya itu adalah plot di 2 dimensi. Tetapi kalau variabelnya 3, levelnya adalah plot di ruang 3 dimensi, sehingga levelnya adalah sebuah benda, adalah sebuah benda di ruang, bukan lagi di bidang. Makanya sekarang disebut sebagai level surface, bukan lagi level curve. Pada intinya sama, yaitu nilai fungsinya konstan. Contohnya ketika kita diminta untuk mendeskripsikan level surface dari fungsi f(x,y,z), yaitu fungsinya adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Maka bagaimana mendeskripsikannya? Yaitu ketika kita langsung masukkan saja, misalkan f, x, y, z sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan c. Dari sini kita dapat bahwa x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan c kuadrat. Dan di sini catatannya adalah karena kita hanya mengambil nilai yang tidak negatif, maka c itu harus lebih dari harusnya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau dilihat dari sini, dari yang paling bawah, dari sini, bentuknya adalah persamaan bola dengan jari-jari C. Sehingga kita bisa mendeskripsikan bahwa setiap level surface dari fungsi ini, fungsi f(x,y,z) sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat adalah bola dengan radius C positif. Seperti itu ya. Karena pada umumnya kalau untuk yang 3 variabel ini menggambarkannya agak susah, biasanya pertanyaannya adalah tentang kalian diminta untuk mendeskripsikan sesuatu. Ada pertanyaan?
mananya untuk yang 2 variabel itu ada kemungkinan nggak dia pertanyaannya cuma deskripsikan aja gitu, Pak? Bisa. Mungkin kalau untuk kuis atau ujian UAS gitu, kami akan lebih memilih kalian untuk mendeskripsikan dibanding menggambar, karena menggambar itu akan sangat rumit dan butuh imajinasi khusus ya. Bahkan saya pribadi bisa dibilang masih agak kesulitan untuk menggambar secara manual dengan tangan. Biasanya untuk menggambarkan grafik itu makanya kami di matematika biasanya lebih memilih untuk menggunakan aplikasi. Jadi seperti yang saya gunakan tadi. Nah, di fungsi 3 variabel itu kita untuk domainnya kita juga bisa domain dan range ya. Ada definisi tentang titik interior dan titik eksterior. Definisinya hampir sama ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Perbedaannya adalah sekarang titiknya dia 3 pasang ya. Bukan 3 pasang tapi 3 tuple. X0, Y0, Z0. Dan dia disebut sebagai titik interior kalau tadi kita cukup membuat lingkaran. Kalau sekarang kita membuat sebuah bola. Bola padat ya, dengan jari-jari positif. Sehingga semua yang ada di dalam bola itu termuat di dalam R. Kurang lebih definisinya sama, cuman bedanya ini titiknya di ruang sekarang dimensi 3 dan yang tadi lingkaran menjadi bola. Sama dengan definisi untuk titik batas ya. Dia sama. Jadi titik batas itu adalah dindingnya, ya, kulitnya. Dan perbedaannya adalah kalau perbedaan antara titik interior dan titik batas adalah titik interior itu semua titik di bola itu harus termuat di dalam R. Kalau di sini titik batas itu sebagian ada di luar, sebagian ada di dalam. Lagi-lagi titik batasnya itu tidak harus termuat dalam R. Ya. Dari situ sama kita bisa mendefinisikan daerah terbuka dan daerah tertutup. Definisinya sama persis untuk daerah terbuka dan tertutup. Kita ambil contoh yang kurang lebih sama ya. Cuman di sini contohnya adalah bola. Kalau daerah terbuka berarti kulitnya tidak termasuk. Daerah tertutup kulitnya termasuk. Contoh menggambarkan lagi ya di sini. Temperatur, fungsi temperatur, kalau kita mau menghitung temperatur di bawah permukaan bumi, itu adalah fungsi dari kedalaman terhadap permukaan bumi dan waktu T. Kalau ini masih 2 variabel. Nah, kalau kedalaman diukur dalam satuan kaki dan waktunya itu dihitung dari hari perkiraan dengan temperatur tertinggi dalam 1 tahun, itu disebut adalah titik hari ke-0. Hari-hari setelahnya adalah waktu yang kita hitung. Kalau kita diminta untuk menggambarkan nilai temperatur W, maka kita bisa membuat plot lagi ya. W adalah fungsi X dan T. Dia adalah NP cos (1,7 kali 10⁻⁴ berarti 0,017 kali T
minus 0,2 kali X kemudian dikalikan dengan eksponen E pangkat min 0,2 kali X. Min 0,2 kali X. Kita buat X-nya itu misalkan dari kedalaman 0 ya. NP lin space. Dari 0 sampai misalkan kedalaman 25 kaki. Sampelnya 100 atau 200 saja. Kemudian T-nya itu dari hari ke misalkan NP lin space dari hari ke 0 sampai hari ke 50 gitu ya. Kemudian W adalah apa? F dari X, T. Kemudian kita mau plot surface ya. X, T, W. Kurang lebih seperti ini. Atau kita bisa juga plot konturnya. Ternyata konturnya bentuknya seperti ini. X-nya dari 0 sampai kedalaman 25. Kemudian waktunya harinya dari 0 sampai 50 hari gitu ya. Ternyata semakin dalam dari permukaan itu suhunya semakin dingin atau gimana? Oh ya. Kalau kita tidak memperhatikan ada suhu lain yang maksudnya di dalam permukaan bumi gitu ya. Tidak ada suhu inti bumi gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh dari dalam, kita hanya ada pengaruh suhu dari permukaan, maka semakin dalam pasti semakin dingin. Ya, paling contoh-contoh soalnya untuk materi hari ini kurang lebih seperti itu ya.
Di sini ada beberapa latihan soal yang kalian bisa coba gambarkan ya. Misal soal yang pertama, kita punya f, x, y sama dengan akar dari y minus x minus 2. Berarti domainnya kira-kira apa? Domainnya adalah pasangan x, y ya, di R2. Domainnya apa ini? Y lebih besar dari X. Y Iya benar. lebih dari Lebih besar dari sama dengan sama X dengan plus 2 bukan, Pak? ya x plus 2 gitu ya. Kalau seperti itu berarti kita tinggal gambar ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini, dia garis lurus. Ini y sama dengan x plus 2. Kemudian bagian yang lebih besar itu ada di atas atau di bawah garis itu? Domainnya berarti di atas atau di bawah garis? Yang atas, Pak. Yang atas ya. Ini adalah domain D. Jadi contoh-contoh soalnya mungkin seperti ini ya nanti ketika Anda kuis. Pak, saya boleh Kalau bertanya untuk nggak, Pak? ya silakan. Yang soal ini, Pak, sebelumnya, Pak. Soal sebelumnya. Berarti kalau disuruh gambar itu, kita gambar domain itu di titik batas ya, Pak? Tidak harus, tergantung ya. Kalau di sini karena kebetulan titik batasnya termasuk, maka cara yang paling mudah adalah kalian gambar dulu titik batasnya. Kemudian tentukan daerahnya yang mana, seperti itu. Oh iya, Pak, saya mau nanya lagi. Misalkan titik batasnya tidak termasuk, berarti itu misalkan Y lebih besar dari X plus 2. Berarti bawahnya tuh garis putus-putus atau gimana, Pak? Nah, kalau titik batasnya tidak termasuk, maka garisnya ini, garis Y sama dengan X plus 2 adalah garis putus-putus. Betul sekali. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Di sini masih ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan untuk memahami ya. Terutama bagian untuk memahami apa itu domain, apa itu range, kemudian titik interior, titik eksterior. Apakah domainnya terbuka tertutup? Itu kalian silahkan coba latihan sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti di hari Rabu ya. Jadi di sini masih ada 5 latihan soal lagi. Sampai latihan 6. Silahkan dicoba ya. Jamnya sudah habis. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau izin nanya, Pak. Silahkan. Bapak bisa ini nggak, Pak, yang latihan dari di e-learning itu latihan yang materi PPT Bapak yang dari pertemuan 15 sampai pertemuan kemarin belum di-post, Pak. Oh, saya tidak memasukkan ke e-learning lagi karena sudah ada di notes. Jadi kalau kalian buka di Teams ya. Sekarang kalian sambil coba dibuka masing-masing Teams-nya di Teams Kalkulus ya pastinya. Kemudian ada kelas notebooks. Kelas notebook kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Pak. Nah, silakan kalian buka itu kelas notebook. Di kelas notebook ini, nanti kalau sudah dibuka, halamannya akan seperti ini. Kemudian kalian
klik tanda ini, tanda yang kayak buku ditumpuk di baris 3 ini. Show navigation, kalian klik. Kalau sudah, buka yang content library. Di situ ada section namanya using the content library. Nah, semua slide-nya ada di situ. Misalkan pertemuan minggu kemarin ya, Rabu yang lalu. Saya klik di sini. Semua slide dan coret-coretannya itu semua ada di situ. Ya, kalian kalau buka di situ bahkan coretan yang saya buat di situ masih ada. Jadi kalian bisa langsung baca dari situ saja. Ya. Ini kalian bisa simpan. Kalian bisa print menjadi PDF kalau mau. Print this page gitu misalkan. Kalian juga bisa buka di browser. Di sini ada open in browser. Nanti dia misalkan di browser gitu ya. Bentuknya seperti ini. Masih loadingnya. Coret-coretan yang saya buat semuanya masih tersimpan di situ ya. Itulah mengapa saya tidak lagi mengupload ke e-learning, karena lebih mudah seperti ini. Bahkan materi hari ini harusnya coret-coretan saya sudah masuk. Kalau belum masuk berarti mungkin nanti sore gitu. Dia coret-coretannya akan terupdate sendiri. Ya, coret-coretannya bahkan sebagian sudah ada nih. Ya. Kalau mau dibuat PDF ya, ini kalian tinggal file, cetak. Nanti kalian bisa pilih cetak bentuk apa. Ya, nggak masalah ya. Nggak masalah Tidak, kan Pak. saya nggak masukkan. Ya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Pak, Iya, silakan Tristan. tadi saya telat absen, Pak. Saya absen baru jam 8.21. Oh ya, untuk presensi kita bahas setelah ini ya. Iya, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri dulu perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.